ada sosok perempuan. Mulutnya menyaringi lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Aja suara kayak suara yang nyapu, suara ada yang mandi di kamar mandi itu ada. Masih menjadi misteri beberapa ruangan yang memiliki aura mistis yang sangat kuat. Siapapun yang sekedar melihat atau melintas akan dibuat merinding. Seperti ada daya tarik tersendiri, tetapi masih menjadi tanda tanya besar. Menurut beberapa narasumber, gedung sekolah ini dibangun di atas kuburan tua. Sekolah ini sudah menjadi tempat berkumpulnya makhluk astral tak kasat mata. Siapapun yang melewati gedung sekolah akan merasakan hawa tidak enak di sekitaran sekolah. Tiba-tiba ada siswi saya yang tiba-tiba nangis. Ternyata ditanya, nggak bisa ditanya. Lama-lama ngejerit-jerit gitu tuh. Jadi lama-lama ya keserupaan anaknya. Tim masih akan menelusuri beberapa tempat di dalam gedung sekolah yang memiliki cerita mistis guna mengungkapkan misteri yang hingga kini menghantui gedung sekolah ini. Nah, Ruth, sekarang kita udah ada di bangunan terbengkalai yang dulunya digunakan untuk sekolah SD dan SMP dan SMA. Dan ini berada di daerah Tangerang. Apa yang kamu rasain, Ruth? Kenapa, Ruth? Ada sesuatu di bawah sini. Ruth, kamu hati-hati gitu. Kenapa, Rudi? Kuburan. Kuburan? Aroma, rasa kuburan di bawah sini. Kuburan apa, Rudi? Kuburan tua. Ini sudah tua sebenarnya tempat ini. Ketika jadi kuburan. Rudi, hati-hati, ini banyak ini ya. Rudi seperti melihat ada sesuatu di sana dan kami akan mencari tahu sesuatu tersebut. Saya merasa seperti ada aktivitas di sana. Seperti sesuatu yang bolak-balik, kemudian juga ada suara tangisan dan ada suara merintih. Tapi kayaknya dari pas kita masuk udah banyak
ini ya, kayak suara-suara juga yang kita dengar beberapa kali. Kamu mau ke sana, Rudi? Ayo kita ke sana. Gelap banget di situ, Rudi. Tadi ada sesuatu di dalam sini. Kemudian dia merayap cepat menembus tembok ke arah sana. Kenapa dia pergi? Hai. Stop, stop, stop. Stop. Rut, pelan-pelan, Rut, hati-hati ini. Aduh, ini toilet ya? Mana dia? Di sini kamu rupanya. Sebentar, boleh bicara sebentar? Aku nggak berani. Aku bantu senterin aja ya. Di sini ada sosok perempuan. Perempuan ini bertubuh kurus. Terus dia menggunakan baju yang lusuh. Perempuan ini dia suka banget mengganggu, usil ke orang-orang, terutama siswa. Dan ada beberapa orang yang punya energi tubuhnya itu rentan dirasuki, dan dia suka merasuk ke orang-orang itu. Dan akhirnya orang itu tuh kayak yang histeris, kemudian stres, depresi. Ini akibat ulahnya dia. Kayaknya dulu itu sempat ada murid yang dimasuk ke kamar mandi ya. Jadi dia tuh tiba-tiba sakit gitu. Jadi sakitnya udah langsung parah gitu, nggak bisa sekolah lagi. Sampai akhirnya dia tutup usia karena itu sakit ini di sini. Nah, dia ini sebenarnya sudah ada sebelum ini dibangun, tempatnya dibangun. Dan dia ini dibilang termasuk masih muda sih. Kalau ukuran manusia itu sekitar umurnya 20 tahun. Dan kamu tahu kenapa dia menetap di sini? Karena ini dulunya kuburan dan dia makan sari-sari mayat. Kalau dengar dari cerita orang tua dulu itu jadinya ini bekas ini Cina, kuburan Cina gitu. Ya pokoknya di bawah tanah ini adalah kuburan. Dan dia kadang suka ke sini, dia menembus tembok ini, jalan ke arah sana. Dan dia suka ke ruangan sebelah sini. Bau harum banget ya, kayak orang pakai parfum. Barusan di sini ada seorang perempuan, memang dia suka banget makan melati. Tapi begitu kita datang, dia pergi langsung jauh-jauh. Balik lagi ke si perempuan di WC itu. Kamu tahu, dia suka berada di pojokan sini. Tunggu, Ruth. Ini banyak ini. Kemudian dia meringis. Dia sedih, Rudi. Beberapa orang ada yang pernah dengar dia. Kayak ada yang nangis gitu, terus ya pokoknya mah kayak makhluk-makhluk yang kayak minta tolong gitu deh. Sebenarnya bukan sedih, tapi memang dia suka meringis. Dia yang suka Oke, kita keluar dulu. Udah, ini tadi Keluar ini dulu, loh. keluar dulu. Jatuh semuanya itu piala ya. Keluar. Kenapa tadi, Ruth? Oke, kita ini datang baik-baik ya, bukan buat nantang. Permisi ya. Kamu tahu tadi yang saya bahas tentang perempuan yang makan melati? Tiba-tiba dia datang, dia memang tujuannya mau ngejutin kita. Dia anggapnya kita pengganggu. Karena kita berdua ini orang asing. Nah, si perempuan itu, yang makan melati itu, tadi saya lihat dia jalan ke arah sana. Ayo. Iya. Kita kesini dia pergi ya. Saya lihat sosoknya sekelebat itu perempuan. Dia jalan ke arah sana.
Kenapa nakut-nakutin kita seperti itu? Ruth, ini gelap banget. Wah, ini banyak. Ada apa sih? Aduh. Saya sedikit mendapat bisikan. Bisikan ini, dia bilang, kalau kalian mau gabung, naik yuk ke atas. Oke, nanti aja deh kita naik ke atas. Yang jelas saya dengar sekelebatan di telinga saya. Tadi ada yang, sini masuk. Kemudian saya perlahan makanya masuk ke dalam. Saya mendengar suara. Kalau Ini kayak orang nulis ini ya. Ruth, ini kayak orang nulis di papan ya. residu energi. Dulu ada kegiatan mengajar di sini. Beberapa orang di sini ada yang sudah meninggal, yang pernah berkegiatan di sini. Itu ada yang meninggal dan kemudian residu energi itu melakukan kembali kegiatan yang pernah dia lakukan di sini. Rudy, tadi aku lihat ada kayak orang ini deh. Orang lari. Itu siapa sih? Di sebelah mana? Di sebelah kiri tadi. Di sebelah kiri itu si perempuan di WC tadi. Dia memang suka sekelebat-sekelebat. Dan ngomong-ngomong, tadi yang saya bilang itu ada di sekitar sini. Si perempuan yang bau melati tadi. Sini. Halo. Permisi. Aduh. Oh, lembab banget di sini ya. Kayak ada air. Nah, sini boleh bicara sebentar. Kenapa tadi kamu nakut-nakutin kami? Di sebelah depan, di depan saya, jaraknya 2 meter dari tempat saya berdiri, ada sesosok perempuan tua. Dia memakai baju merah Cina, Chongsam, baju Chongsam. Baju Chongsam. Ini dia nih yang aroma melati tadi. Kenapa dia aroma melati? Karena dia suka makan melati itu ya? Salah satu makanan favoritnya melati. Dia sekarang seperti ini gesturnya. Situ. Di sini. Dia gesturnya seperti ini. Dia tertunduk lesu, wajahnya pucat sekali. Seperti mayat busuk. Namanya siapa kamu? Ada nama? Elin. Lin. Yaudah yuk, sekarang saya mau lihat di atas. Kita naik ke atas dari sebelah tadi dekat WC. Saya penasaran sekali, karena tadi ada bisikan. Kalau kamu mau gabung, ayo naik ke atas, katanya. Ada apa ini? Ya. Kayak ngajak gitu ya. Saatnya kami penelusuran ke lantai 2 sesuai bisikan yang didapat oleh Rudy. Sekali ini kotor banget bau. Rudy, ini atapnya lihat dari atas tuh ya. Hati-hati kamu lihat ke atas. Tahu-tahu ada yang ngintip. Hawanya nggak enak banget ya di ruang kepala sekolah ya.
Ada seperti suara orang kumur-kumur. Gak bisa dipaku. Kamu ngeliat apa udah di situ? Ada sesuatu dalam sini. Ada sesosok orang seperti menderita. Dia itu kayak yang diikat. Diikatnya itu seperti ini. Kayak gini. Dia diikat di sini. Laki-laki. Dan ini sepertinya sosok ini ada masalah dengan beberapa sosok lain. Tapi di sini kita tujuannya sih nggak untuk membantu dia, karena kita nggak boleh ikut campur ini. Tapi dia sosoknya laki-laki. Laki-laki Dewasa. dewasa. Hei, bentar. Jangan nakut-nakutin. Saya nggak takut sama kamu. Lagi-lagi ada suara. Ikut yuk ke atas. Lantai berikutnya gitu. Ke atas berarti lantai 3. Kok aku dengar kayak ada suara orang nangis ya, Ruth? Kamu bisa dengar? Kamu bisa dengar? Sedikit kayak samar-samar, tapi kayaknya kayak orang ini deh. Memang Bener nggak sih kayak orang nangis gitu? memang ada orang nangis. Bentar, ini manusia atau jin ya? Permisi. Takutnya ada manusia ternyata lagi disekap di dalam. Rudi, ini kalau sampai manusia, Awas, kenapa? itu jebakan. Jangan didekatin, jangan yang dekat. Aku boleh nyantar ke situ nggak, Ruth ini? Itu jebakan. Kalau kita masuk, disergap sama makhluk-makhluk jahat di dalam. Dia mau kita masuk, kemudian kita celaka. Jangan. Jangan ke situ, jangan ke situ. Tim, jangan nanya ke situ ya. Kamu ngerasain sesuatu nggak? Aku ngerasa kayak panas aja pas masuk ke lantai 2 ini. Ada sesuatu hawa panas lewat. Panas, dan itu masuk ke dalam sini. Ada kamu ngerasain? Itu kayak semacam apa ya, angin kah? Atau hembusan atau sejenisnya itu masuk ke dalam sini. Ruth, kamu mau ngapain ini? Kuat nggak ini bangkunya? Ruth, itu aman nggak ya? Ini nggak ada pintu buat masuknya ya? Yuk. Ini semua pintunya terkunci. Satu-satunya aksesnya lewat jendela. Kok nggak ada angin ya, langsung kayak... Ada sosok yang lagi bersembunyi. Ada sosok yang lagi bersembunyi. Di balik sini. Kamu terkena tembus ke dalam badan. Ada sosok yang lagi bersembunyi. Di balik sini.
Kami kembali melanjutkan penelusuran ke lantai 3. Informasi yang didapat oleh Rudi sedikit menemukan titik terang. Ada sesuatu di lantai paling atas sekolah ini. Ada residu energi yang saya rasakan di dekat sini. Dulu pernah ada yang jatuh sekitar sini. Jatuh maksudnya dari tangga situ, Rudi? Enggak, tapi ke balkon bawah. Balkon bawah sih. Iya, jatuh dari sini. Kamu hati-hati. Tinggi banget loh, ini tinggi. Murid apa? Murid yang Ruth, Ruth. Permisi, ini dari sini ya tadi. Permisi. Kami masuk ke dalam ruangan ini dan kami benar-benar merasakan hawa yang sangat pekat dari ruangan ini. Kita nggak ganggu. Ada apa nih, Dok? Permisi. Oh, ini kita sedang berada di sebuah tempat. Tempat ini penuh dengan sosok makhluk astral. Ini penuh sekali di sini. Kayak mungkin kayak pusatnya di situ kali. Karena yang main ke rumah aja selalu yang apalagi yang orangnya agak ngerti pasti dia ngelihat ke sini. Dia bilang nggak takut tinggal di sini katanya. Kenapa? Itu ada sesuatu lah di situ. Pasti bilang begitu. Di sini ada yang lagi ngumpul. Kamu tangannya boleh rasain mereka. Kamu ceritakan ke pemirsa. Aduh, Ruth, aku agak ini ya. Saya minta night vision boleh? Boleh tangan kamu. Dan sekarang kamu lagi memegang sosok mereka di badan mereka. Kamu terkena tembus ke dalam badan. Aku ngerasa panas banget di sini, Ruth. Apalagi? Kamu rasa apa lagi? Berat tangan aku ya. Kamu tahu kayak kamu naruh tangan di deket api unggun. Aku ngerasanya kayak gitu. Ini udah boleh dilepas belum? Ya. Sekarang saya paham. Maksudnya kalau kamu berani naik ke atas. Tempat ini lagi ada pesta. Hidangan utamanya melati. Bau melati kencang banget. Ruth, bau melati kencang banget ini. Persis kayak waktu kita di lantai paling bawah. Hidangan mereka kebanyakan ini yang paling banyak melati. Jadi itulah kenapa bau melati paling kuat di sini. Ini senter kamu. Boleh nyala lampu lagi? Bau melati kuat, tapi antara bau melati dan bau aneh gitu ya. Tempat apa ini ya? Ini sama tempat ini dan tempat itu. Jadi ini terhubung. Di sini banyak sekali sosoknya. Wow. Di dalam lebih pekat lagi. Ini di dalam ini betul-betul bisa dibilang apa ya? Bos-bosnya. Bos-bos yang megang kawasan ini. Itu di sini. Ruth, itu lebih rame maksud kamu? Iya. Ini lebih rame di sana. Kayak ada yang ini ya,
ngetok-ngetok atau ini ya? Sepertinya memang dari sini. Rudy, kamu mau ke situ? Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Kita nggak ganggu ya, permisi. Pengap banget. Ini bener-bener. Ruth, ini bener lebih ramai di sini, Ruth. Kamu ngerasanya ya? Kok ada kayak kotak gitu ya di sini ya? Saya tahu kamu suka ini kan? Lebih panas di sini ya, Ruth. Ada satu sosok gemuk, badannya besar, kepalanya botak. Dia suka sekali kayu bakar. Ini yang tadi kamu bakar ya, Rudy? Aromanya, dia suka banget cium-cium ini. Dia makannya dengan cara dicium. Sosoknya kayak gimana itu, Rudy? Di dalam situ dia? Ya, di dalam sini. Botak, perutnya besar, gemuk, kakinya dalam posisi dia duduk dan kakinya itu seperti ini. Layaknya posisi bos gitu. Dia salah satu yang kuat sih di sini. Kalau bos sebenarnya lebih ke gestur santai, tapi jadi dia datang dari suatu tempat krematorium, sebuah tempat di mana jenazah biasa di boleh air, minta air. Air ini enggak, air minum bentar. Tapi emang hawa kamu napas dulu deh, kayaknya emang. Tadi ada sesuatu lewat leher saya. Tim, boleh minum tim? Kamu kita aja nggak apa-apa. Terima kasih. Kamu bisa ngomong, Ruth? Dah lebih baik. Oke, maaf. Tadi saya lanjutkan. Dia ini berasal dari sebuah tempat krematorium. Itu tempat jenazah dibakar. Nah, di situ ada mereka menggunakan kayu api, kayu bakar. Nah, dia makan kayu bakarnya itu. Kayu bakar yang ada di situ katanya rasanya enak. Dan sekarang dia sudah pindah ke sini. Dia udah pindah ke sini dan itu kayu bakar yang digunakan untuk bakar jenazah atau mayat gitu, Rudy. Ya, itu yang dia sukain. Tapi aku ngerasa kayak lebih panas ya di sini. Tadi kamu bilang kayak kayu bakar dan itu kan untuk bakar jenazah. Jadi aku ngerasa kayak hawanya bener-bener pengap, panas. Aku kayak sampai keringetan juga ini. Rasanya betul-betul seperti dekat tempat pembakaran ya. Tadi yang kamu suruh aku pegang tangan aku ngerasa kayak kita di api unggun, terus berdekatan dengan api unggun itu, dan sekarang aku ngerasa kayak kita di apa ya, kayak berada di tengah-tengah gitu justru. Dan sekarang saya paham. Aku nggak bisa beneran, ini kayak terlalu panas deh buat aku, Ruth.
Sekarang saya paham maksud mereka kalau mau ikut naik ke atas. Ada pesta rupanya di sini. Pesta? Pesta yang berhubungan dengan... Ya, mereka lagi pesta sekarang. Ada berbagai macam bentuk di sini. Saya rasa sekarang kita harus cepat tinggalin tempat ini karena nanti datang lagi makhluk-makhluk yang hawanya nggak enak dan takutnya nanti nggak baik untuk kita yang di sini gitu kan. Ada satu ruangan lagi di ujung sana, di ujung bawah sana. Saya mau ngecek ke sana, ada apa di sana. Kami harus segera meninggalkan ruangan ini dari lantai paling atas menuju lantai dasar, tertuju ke salah satu bangunan aula paling ujung sekolah. Ini kamu mau ke ujung, Rudy? Iya, ada sesuatu di sana. Lembab banget lagi di sini juga ya. Saya merasakan ada sesuatu, ada keramaian di sana. Ini bangunan lainnya ya. Jadi bangunannya emang nggak nyatu sama yang ini ya. Ini tempat apa ya? Ini jalur. Jadi makhluk astral yang datang ke sini ataupun yang mau meninggalkan tempat ini, mereka dari sini. Jadi ini adalah jalur keluar masuknya mereka. Ini ramai sekali yang hilir mudik lewat sini. Dari pintu itu juga, Ruth. Bukan pintu, mereka bukan manusia. Mereka nembus tembok itu dan jalan ke suatu tempat dari sini. Jalan ke suatu tempat dari sini. Jadi mereka banyak di sini, Ruth. Karena mereka Banyak. berangkatnya, berarti kayak berangkatnya atau perginya melalui tempat ini dulu. Semacam terminal. Ya, itu semacam itu. Ada berapa, Ruth, kira-kira di sini? Ini banyak sekali, ada ratusan yang di sini. Yang di aula sempat ada yang lihat pas jam 2 malam lagi mau ke kamar mandi. Lihatnya kayak ada bayangan hitam, jadi kayak gitu di atas gentengnya. Sosoknya macam-macam di sini. Ada yang bentuk manusia, terbang. Ada yang manusia tapi tanpa kaki. Ada juga yang bentuknya cuma sepotong kepala. Ada juga yang bentuknya seperti hitam besar. Dia jalannya itu langkahnya itu besar sekali. Napaknya Bum, gitu. bum, bum. Ada juga yang melayang. Ada yang bentuknya cuma sepotong anggota tubuh, tangan melayang. Ada juga yang bentuknya seperti zombie, sosok manusia nggak utuh. Jadi banyak banget bentuk-bentuk makhluk yang ada di sini. Iya, banyak sekali. Mana yang menurut kamu paling mengerikan, yang mana, Ruth? Mengerikan itu relatif ya. Kalau saya pribadi, karena saya sudah sering melihat mereka, jadi bagi saya mereka biasa aja. Tapi kalau untuk pandangan orang yang awam, pasti memang mengerikan. Kalau saya cerita tentang bentuknya tadi, memang semuanya mereka mengerikan bentuknya. Ada sosok, dia itu laki-laki, betul kata kamu memang. Laki-laki itu dia botak. Dia botak, badannya kurus, dia pakai baju itu warna coklat. Dia jalan tadi lewat dari sana ke sana. Bau nggak enak ya? Kenapa bau nggak enak? Kamu tahu? Ada sosok pemakan bangkai lewat.
Dan keciumnya baru sekarang. Kita dari tadi di sini dan aku nyiumnya baru sekarang, Ruth. Bangke apa tahu? Sari Hewan. mayat. Sari mayat. Yang di dalam kuburan. Gak kuat aku, Ruth, sama baunya. Ruth, kalau ini banyak makhluknya, tapi ada gak sih mungkin makhluk yang urusannya belum selesai yang masih minta tolong, atau orang-orang mungkin bilangnya kayak arwah penasaran gitu kali ya? Ada, cuma bukan di sini letaknya, tapi di belakang sekolah ini. Agak sedikit jauh dari tempat kita berada. Karena kita nggak memungkinkan ke sana, jadi saya memang nggak datang, nggak ajak kamu ke sana. Karena dipagar. Emang lebih baik kita nggak usah kesana aja kan? Iya. Ruth, kayaknya aku udah gak tahan untuk ada di sini deh. Baunya bener-bener gak hilang. Ini bau yang bener-bener paling menyengat dari atas dibandingin dari yang tadi ya. Tapi berarti intinya memang banyak banget makhluk-makhluk yang ada di sini dan banyak aktivitas di ruangan ini maupun di ruangan yang tadi udah kita telusuri sama-sama ya. Dan bahkan tadi masih ada sosok astral yang ada di sana yang lebih baik kita nggak usah menuju ke sana ya, Ruth ya. Oke, Ruth, kalau gitu aku udah gak tahan di sini, mendingan kita langsung jemput aja ya. Ini waktunya untuk kita jemput peserta uji berani. Tapi ngomong-ngomong, menurut kamu ini kan lokasinya ada yang di sini sama ada yang di sana, turut mana tempat yang cocok untuk uji berani kali ini? Menurut saya di sana, di lantai 2. Oh ya, tadi emang berasa banget ya di lantai 2, emang bener-bener atmosfernya bener-bener mencekam gitu aku ada di sana. Ya udah deh, Rudy, berarti sekarang kita langsung jemput aja ya sahabat uji beraninya. Yuk. Oke pemirsa, sekarang kami sudah bersama dengan sahabat uji berani kali ini yang akan menguji keberaniannya. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu sedikit. Mungkin namanya siapa? Leani, Leani. Usianya berapa Leani? 20 tahun, 20 tahun, masih muda sekali ya. Dan ini pekerjaannya? freelance. Freelance, oke. Motivasi kamu apa mengikuti uji berani kali ini? Aku suka tantangan juga, terus aku kayak pengen nyobain sesuatu hal yang buat nanti ceritanya gitu. Oke, Ya, pengalaman baru ya. Oke, sebelum itu kita akan memasangkan kamu perlengkapan dulu ya. Taruh dulu deh, ini taruh dulu. Gak apa-apa, ini cuma shock aja. Badannya gemetar kamu. Ya, ini agak tinggi, jadi kamu satu-satu ya. Oke. Kanan kiri kamu. Lihat sini. Ya. Oke Leani, sekarang kita udah sampai di titik tempat kamu uji berani kali ini. Dan sekarang Rudy akan memberikan kamu yang pertama ada lilin di sana. Ini lilin gunanya untuk membantu penerangan. Tapi kalau ternyata lilinnya mati, itu di sebelahnya ada korek, bisa kamu nyalain ulang lilinnya ya. Dan ada lonceng juga yang bisa kamu bunyikan ketika kamu nanti ingin menyerah. Dan kita akan menjemput kamu dengan segera ke sini. Oke? Yaudah kalau gitu sekarang saya dan Rudy akan pergi dulu untuk memonitor kamu dari bawah ya. Oke. Ayo Rudy, mari. Ini dia peserta uji berani kita. Sahabat uji berani kita baru aja membuka nih ya, penutup matanya. Permisi. Aku nyium bau kembang di sini, di sebelah kiri aku. Ini baunya sangat menyengat.
Dia cuma bilang bau menyengat, tapi dia nggak mendeskripsikannya. Bisa jadi sih ini baunya beda dari yang kita cium. Entah itu bau busuk, entah itu bau asam dan sebagainya. Masih bau bunga-bunga di sini. Punten abdi tak aya niat mengganggu. Mukanya tegang banget ya Rudi. Kalau kita lihat sepertinya sahabat uji berani kita nih tipe yang sedikit atau bahkan cukup penakut. Ini dia kira-kira akan sampai akhir nggak ya Rudi? Kalau kita amatin, ini udah tegang walaupun baru dimulai ya. Iya. Kayaknya nggak lama sih. Ada suara di sebelah kiri aku. Ada suara di sebelah kanan. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Astagfirullah. Kamu nangis, nggak apa-apa. Nangis aja, nggak apa-apa. Nangis aja, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ada yang buka jendela. Maaf, maaf, maaf. Astagfirullah. Maaf, maaf. Astagfirullah. Maaf, saya tidak ingin mengganggu. Maaf. Jendela sebelah saya terbuka-buka. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah, ada suara kayak kayu jatuh. Ada suara yang jalan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. A'udzubillahiminash malikinas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf, tidak ingin mengganggu. A'udzubillahiminash malikinas. Yul, maaf, saya tidak ingin mengganggu. Dia udah mulai nyerah, yuk kita jemput. Iya, iya. Ayo Ridi, kita segera ke sana, tunggu ya. Astagfirullah. Iya, iya. Kita udah di sini. Nah, ini tenang. Ini kita datang. Tenang. Hai, Leoni. Wah, Rudi, badannya kayak... Taruh dulu deh, ini taruh dulu. Gak apa-apa, ini cuma shock aja. Badannya gemetar kamu. Iya. Ditenangin dulu deh sama Rudi biar lebih aman ya. Kamu bener-bener gemetar. Tangannya dingin banget. Gak apa-apa, ini cuma gejala shock aja. Nggak ada yang ketempelan atau kesambat dan sebagainya. Oke. Dan ini kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kaget doang. Kaget ya? Iya. Apa yang bikin kamu menyerah? Ada suara kayak apa nggak tahu atau apa. Pokoknya di sebelah sana. Terus aku lihat mau masuk ke situ, mau masuk ke sini di jendela. Yang di sana? Iya. Selalu mainin jendela juga. Terus di situ ada suara apa sih kayu jatuh gitu. Rambutnya kamu segini. juga nyium bau ya? Iya, bau kamu di sini. boleh ceritain sedikit nggak bau apa? Karena tadi saya sama Kayak Rudi juga kayak menerka sedikit bau apa yang Bau kamu rasain? kembang gitu. Kayak ya kembang-kembang gitu. Bau kembang. Iya, iya. Semakin lama tuh semakin menyengat. Oke. Gak apa-apa Leoni, kamu udah menyerah, tapi nanti kita akan bantu tenangin kamu. Tapi kita apresiasi tentunya ya Rudi atas keberanian kamu. Terima kasih udah mengikuti uji berani kali ini. Oke Ruth, tadi kita udah menelusuri tempat ini yang dulunya adalah sekolah yang sekarang benar-benar terbengkalai ya. Dan terbukti tempat ini sangat menyeramkan. Aku benar-benar banyak banget kagetnya tadi pada saat kita kesini. Banyak juga hal-hal menyeramkan yang kita bisa rasakan situasinya di sini. Mungkin juga salah satu faktornya karena tempat ini dulu kuburan ya. Makanya jadi salah satu faktor
kenapa tempat ini begitu mencekam. Dan untuk itu pemirsa, jangan lupa untuk terus mengikuti penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya yang penuh dengan cerita menyeramkan, mitos, dan juga mencekam yang tentunya akan membuat kalian deg-degan. Hanya di GTV.